Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-temanku yang saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan di sini sebelumnya saya Novaldi Krisna Syaputra dari Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Di sini saya sebagai host dalam sesi kali ini. Di sini saya bersama teman saya, mungkin bisa dikenalkan ya karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka lebih baik Mas siapa ini? Silakan memperkenalkan diri. Oke, saya memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, Siap. nama saya Muhammad Farhan Akbar. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya angkatan 2018. NIM-nya Mas. NIM-nya 2018 05 20 245. Ya ini Mas Farhan, biasa kita panggil Farhan. Ya. Ya. Yoi. Jadi gini Mas, di sini kita pada hari ini ada beberapa topik yang mau saya bahas nih Mas. Ya. Dan aku pengen tahu nih jawaban dan pandangan dari Mas Farhan ini tentang topik yang mungkin mau aku tanyakan pada hari ini lah. Yang pertama itu mau tanya dulu Mas, ini kan kita di semester 5 ya Mas ya. Ya. Ada salah satu mata kuliah kita yang mata kuliah itu penelitian kualitatif yang dosennya jelas kita tahu sendiri, dosen favorit seilmu pemerintahan, dosen muda visioner, mantap sekali. Nah sekarang nih itu kan tentang penelitian kualitatif ya Mas ya. Betul. Nah sekarang nih kan kita kan baru awal semester, baru awal pertemuan. Saya tuh mau tahu pendapat tentang Mas Farhan sendiri. Di dalam penelitian kualitatif kan terdapat pendekatan ya Mas ya. Betul. Beberapa pendekatan. Nah, menurut Mas Farhan sendiri, ini pertanyaan pertama dari saya tuh, apa sih menurut Mas Farhan ini pendekatan kualitatif tuh apa gitu menurut Mas Farhan gitu? Ya. Pendekatan di dalam metode kualitatif. Ya, pendekatan kualitatif. Kemarin itu kan ada sebuah buku ya. Itu bukunya itu salah satunya itu pendukung atau suplemen untuk mempelajari apa itu penelitian kualitatif. Saya tuh ada bukunya, coba Mas itu di sana ambil. Nah, itu. Nah, ini pertama saya kenalin dulu. Ini karya Profesor Dr. Sugiono. Ini salah satunya ini. Nah, terus yang kedua ini buku bacaan wajib ya buat teman-teman khususnya ilmu pemerintahan, yaitu tentang penelitian kualitatif. Ini buku ini karya dari Profesor Muhammad Ridho Alhamdi, kemudian ada Mas Akir, ada Pak Suswanta, ada Mas Eko dan Pak David. Judulnya penelitian kualitatif, dan teman-teman semua bisa beli buku ini di lab ilmu pemerintahan UMY itu. Betul, dengan harga cuma 65.000. Nah, gimana nih Mas Farhan nih? Tadi pertanyaan tadi. Pendekatan itu di penelitian kualitatif itu sebuah kerangka konseptual yang dimana itu digunakan untuk penelitian kualitatif. Nah, dengan tujuan antara peneliti dan juga narasumber atau responden itu ada keterkaitan atau sebuah hubungan sehingga terjadilah penelitian kualitatif. Jadi bisa disimpulkan pendekatan itu adalah seperti metode ya Mas ya. Iya, metode untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif. Ya, untuk mendapatkan sebuah data. Ya, betul. Nah, sekarang lanjut nih Mas, pertanyaan kedua. Oke, boleh. Pertanyaan kedua dari saya itu sebenarnya sih apa sih? Kan tadi udah tahu tuh secara general penelitian pendekatan dari penelitian kualitatif itu apa. Kan kita kan belum tahu nih Mas, fungsinya itu apa sih sebenarnya? Kenapa harus ada pendekatan kualitatif? Kan jangan aja udah deket terus ditinggalan, nggak enak Mas. Nah, kita perlu tahu nih, ada kejelasan dari pendekatan itu tuh apa gitu loh. Apa fungsinya tuh apa sih Mas sebenarnya pendekatan itu tuh? Menurut Mas Farhan? Kalau buat penelitian ya, kalau buat masalah itu beda lagi sih. Ngeri. Taresis. Semangka. Langsung ya. Tadi yang pertanyaan kedua itu singkatnya, karena saya sudah membaca buku yang tadi, itu gunanya untuk menentukan teknik yang akan digunakan oleh peneliti. Nah, kenapa teknik fungsi ini perlu dipelajari?
nanti dikhawatirkan ketika akan melakukan sebuah penelitian itu terjadi sebuah kekeliruan, maka harus dibaca terlebih dahulu ketika akan melakukan sebuah penelitian agar tidak terjadi kesalahan. Nah, berarti kalau yang dapat saya simpulkan ya dari pernyataan dari Mas Farhan tadi itu, sebenarnya fungsi dari pendekatan penelitian kualitatif itu adalah untuk menemukan sebuah kerangka dalam penelitian. Jadi penelitian itu tuh tidak menyebar kemana-mana gitu pembahasannya. Jadi ya misalnya fokus A dengan sesuai koridor-koridor dari pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, sekarang nih kan tadi kan udah ada tuh apa sih secara general tuh apa pendekatan penelitian, kemudian fungsinya apa. Sekarang apa sih dari buku yang katanya Mas Farhan tadi baca, yang buku penelitian kualitatif di bab 2 itu kan ada banyak tuh metode-metodenya. Nah, bisa nggak sih Mas Farhan sebutkan 5 metodenya dari pendekatan penelitian kualitatif itu ada berapa? Ada 5 metode. Nah, metode buku ya tadi ya. Iya. Saya itu ada 5 kalau nggak salah ya. Yang pertama itu ada pendekatan naratif, kedua itu fenomenologi, yang kedua grounded teori, yang keempat itu ada etnografis, yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, itu ada 5. Nah, itu kan ada 5 nih. Tolong dong Mas, jelasin karena kita tuh butuh kejelasan gitu loh Mas. Siap. Jangan cuma digantung, tolong jelaskan gitu loh. Di 5 itu tuh apa aja dari 5 pendekatan itu? Kalau yang pertama itu pendekatan naratif ya, itu biasanya itu berdasarkan pengalaman yang digambarkan pada sebuah kisah individu. Nah, yang itu bisa diuraikan atau diceritakan kembali. Nah, seperti itu. Lanjut. Yang kedua itu ada fenomenologis, yaitu menjelaskan konsep umum dari pengalaman hidup di setiap individu. Nah, tentunya setiap individu itu mengalami sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, agak sedikit berbeda dari penelitian metode yang sebelumnya tadi. Yang ketiga itu ada grounded teori. Grounded teori ini bergerak melampaui penelitian deskriptif dan mencari sebuah teori. Terus yang keempat itu ada pendekatan etnografis, adalah sebuah kajian terhadap pengalaman manusia dari tindakan dan interaksi yang sama. Yang terakhir itu ada pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus itu adalah penelitian intensif yang mengkaji suatu kasus atau mudahnya 1 atau 2 bahkan bisa lebih kasusnya. Nah, itu memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu untuk mendapatkan sebuah data. Tuh. Jadi kan tadi itu yang seperti dijelaskan Mas Farhan, itu ada 5 pendekatan yang disebutkan tadi ya. Nah, itu kan mesti teman-teman tuh masih bingung tuh Mas Farhan. Apa sih sebenarnya yang membedakan dari kelima itu? Nah, karena kan kita tahu tuh teman-temannya kan baru di mata kuliah kali ini. Saya pengen tahu dong pendapat Mas Farhan sebenarnya dari 5 metode ini apa sih perbedaan yang mencolok gitu loh Mas di antara kelima pendekatan ini, jadi teman-teman tuh bisa paham ke depannya dan tidak terbalik-balik. Coba Mas Farhan jelaskan. Untuk perbedaannya dari setiap 5 tadi itu, salah satunya yang pertama itu penelitian sederhana yang menjelaskan sebuah kejadian secara detail dan saling berkesinambungan, atau lebih mudahnya itu runtut, tidak muter-muter. Nah, yang kedua itu fenomenologi, yaitu mengumpulkan data dari responden atau narasumber yang mengalami fenomena tersebut. Nah, yang ketiga ada grounded teori. Grounded teori itu sebuah penelitian lapangan lebih dari 20 orang yang nantinya peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan. Nah, yang keempat itu ada
Etnografis ya. Etnografis itu sebuah observasi lapangan yang dilakukan dalam jangka panjang dan membutuhkan waktu yang bisa dikatakan cukup lama. Yang terakhir itu ini yang biasa kita pakai ini mas, studi kasus. tadi kasus Studi gimana? kasus itu titik fokusnya hanya 1 atau 2 kasus, bahkan bisa lebih sih. Tapi kan tergantung kembali lagi ke peneliti tersebut. Nah itu sih. Nah, jadi itu ya teman-teman, mungkin teman-teman tadi yang kan Mas Farhan dan jelasin tuh mulai yang terakhir ini tentang apa, perbedaan mencolok ya Mas. Kan tadi juga ada disebutin semua dari awal, dari pengertian secara general, fungsi, pendekatan, kemudian fungsi macam-macam, dan yang terakhir ini adalah perbedaan mencolok. Nah mungkin ya kan ini manusia tuh sebenarnya tempatnya salah ya Mas ya. Nah kita tuh kan mungkin ada teman-teman yang masih belum paham, maupun kita sendiri mungkin salah dalam memahami, dalam menyampaikan juga. Itu kan emang murni kesalahan dari kita gitu. Nah, kita juga sama-sama belajar. Nah teman-teman juga kalau emang benar-benar teman-teman pengen lebih paham atau lebih paham itu, nah saya kembali lagi sarankan teman-teman untuk membeli buku ini ya, buku penelitian kualitatif karya dari Pak Ridho Alhamdi, kemudian Mas Sakir, ada Pak Suswanda, ada Mas Eko, dan yang ada Pak David ya. Ini teman-teman dapat beli sebagai buku, ibaratnya suplemen ya Mas ya, buku wajib untuk mata penelitian kualitatif. Ini teman-teman dapat mendapatkan buku ini di Lab Ilmu Pemerintahan dengan harga 65.000. Ya, gitu. Nah, sebenarnya juga bisa sih, bisa nanti kalian bisa dapat di Profesor Sudiono ya. Sudiono itu bisa kalian cari di Gramedia atau di online shop. Pokoknya toko-toko buku kesayangan kalian lah. Nah, mungkin itu aja ya Mas Farhan. Ya. Semoga teman-teman apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman juga bisa mendapatkan ibaratnya tambahan pengetahuan dan bisa berguna lah ibaratnya buat teman-teman. Dan sebelumnya saya berterima kasih nih kepada Mas Farhan atas waktunya, kesempatan waktu untuk menjelaskan ke teman-teman dan ke saya apa sih tentang utamanya tentang pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Nah sebelumnya teman-teman, saya karena waktu yang semakin lama dan kita memiliki keterbatasan waktu, saya selaku host Novaldi Krisna Saputra mohon pamit untuk undur diri di hadapan teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.